Sebagai orang yang memiliki tujuan besar untuk memusnahkan Pandora, sekarang Jong Hyun di tengah misi yang sangat besar, yaitu membongkar kebobrokan Pandora yang sangat keji. Organisasi ini itu menggunakan manusia untuk membuat relik. Sekarang Jong Hyun sudah ada di pusat penelitian Pandora yang membuat relik dari manusia. Jong Hyun menangkap keluarga Allenby yang jadi peneliti utama di sana. Jong Hyun mendapat bukti kuat tentang kekejaman Pandora, tapi sekarang dia sedang dikepung oleh pasukan Pandora. Bagaimana Jong Hyun akan keluar dari situasi ini dan bagaimana dia akan mengabarkan kejahatan Pandora pada dunia? Ya, untuk tahu, mari kita masuk sekarang ke alur cerita Kaisar Relik part 27. Jong Hyun yang dikepung oleh pihak Pandora kemudian memulai sebuah serangan. Kekacauan langsung terjadi. Keluarga Allenby itu ingin memanfaatkan kekacauan ini untuk kabur. Tapi untung saja seperti biasa ada rope. Dia langsung mengikat keduanya di sana agar tidak bisa kabur. Salah satu dari pihak Pandora kemudian mengeluarkan sebuah relik pedang suci. Ya, Ilya itu akan menjadi lemah di depan relik Verigius seperti biasanya. Makanya Jong Hyun memerintahkan Miller untuk membawa Ilya kabur. Dia akan melawan Pandora sendirian. Pertarungan kembali terjadi. Jong Hyun melawan Kapten Pandora yang ada di sana. Jong Hyun mengubah Xiang Yu menjadi sebuah pedang dan juga menggunakan Aegis. Di sini Jong Hyun bilang kalau teknik berpedangnya akan menang dengan mudah. Untuk Miller sendiri, dia sedang sibuk membawa Ilya kabur sambil bertaruh. Saat mencari jalan keluar, Miller menemukan Rob yang mengikat keluarga Allenby. Rob melaporkan kalau di sana ada sebuah jalan rahasia yang diketahui oleh Liam Allenby. Miller pun memaksa Liam untuk membukanya. Liam coba untuk berbohong lagi kalau bilang di sana itu tidak ada apa-apa. Padahal saat Miller menggunakan Suge Liang, dia melihat kalau di bawah sana ada sebuah relik sebesar ruangan. Dengan Suge Liang, Miller tahu kalau di dalam sana adalah relik ruangan rahasia Pak Kumis Biru. Nah, relik ini itu datang dari kisah seorang bangsawan bernama si Kumis Biru yang tega mengakhiri istrinya sendiri. Tahu kalau relik di sana adalah relik penuh kejahatan, Miller memaksa Liam untuk membuka pintu tersebut. Hal ini membuat Miller marah karena Liam Allenby itu selalu membuat alasan untuk tidak membuka tempat tersebut. Jadi Miller melakukannya dengan keras. Dia tidak segan-segan menyerang Liam menggunakan relik Indra. Liam Allenby kemudian menurut dan membuka pintu tersebut. Saat Miller berjalan sedikit lebih jauh, dia membuka sebuah pintu kecil yang ada di sana. Nah, di dalam sana, Miller tuh menyaksikan kekejian dari lab tersebut. Ruangan itu ternyata tempat penyimpanan tubuh manusia. Bukan cuma puluhan, tapi bisa jadi di sana ada ribuan tubuh. Hal ini membuat Miller sangat marah. Dia kembali memasukkan Liam dalam reliknya, kemudian merekam apa yang Miller lihat. Balik lagi ke tempat Jong Hyun, pria ini tuh disibukkan dengan pertarungan terus-menerus. Dia memang kelihatan unggul, tapi pihak Pandora bilang dia dalam waktu singkat akan melakukan pengepungan. Pihak Pandora itu cuma tidak tahu kalau strategi ini tidak akan pernah berfungsi karena Sol-A dan Yu Jae-ha juga sudah sampai di sana untuk bertaruh. Melihat anak buahnya makin bertambah, Jong Hyun tersenyum lebar karena dia sudah jelas akan menang dengan mudah. Saat bertarung melawan komandan dari Pandora, Jong Hyun dengan mudah memutarbalikkan keadaan. Dia ternyata selalu menyuntikkan dominasi ke pedang suci yang digunakan lawannya tiap kali pedang mereka bersentuhan. Makanya pedang tersebut perlahan retak dan pada saat Jong Hyun menerjang, relik pedang suci di tangan komandan Pandora tadi sudah hancur lembur. Jong Hyun mengambil kesempatan untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Saat Jong Hyun terlihat seperti akan menang, sebuah fenomena dahsyat kemudian terjadi lagi. Komandan dari Pandora yang terluka tadi kemudian mengeluarkan sebuah relik tingkat dewa yaitu Leviathan. Jong Hyun tahu kalau melawan relik tingkat dewa tidak akan mudah, tapi dia juga senang karena Leviathan dia bisa meratakan bangunan terkutuk tersebut. Untuk memanfaatkan Leviathan menyelesaikan fasilitas laboratorium Pandora, Jong Hyun memancingnya menyusuri berbagai ruangan. Jong Hyun tentu tidak ingin membahayakan Yu Jae-ha dan juga Sol-A. Makanya dia memerintahkan anak buahnya tersebut untuk berpisah jalan. Saat Leviathan menyemburkan api biru kepada Jong Hyun, Leviathan langsung menghancurkan beberapa lantai yang ada di sana.
Hal ini sangat menguntungkan bagi Jong Hyun. Setelah beberapa lama membuat Leviathan terus menghancurkan bangunan, pusat penelitian itu pun roboh dan Jong Hyun sudah ada di luar untuk melawan Leviathan dengan serius. Jong Hyun kemudian memanggil Seth untuk melawan Leviathan. Seth mengeluarkan badai pasirnya namun tidak berefek banyak. Leviathan bahkan berhasil melewati Z dan langsung menuju Jong Hyun. Jong Hyun yang ada di sana tidak bergeming sedikit pun karena sekarang dia akan menggunakan relik Chio. Di tempat lain yaitu di tempat Miller, dia dan Ilya terjebak di dalam sana karena reruntuhan dari pusat penelitian Pandora. Untung saja Ilya memiliki relik iblis yang bisa melipat gandakan diri, jadi mereka bisa keluar dengan cepat. Saat keluar, Miller sudah melihat kalau Jong Hyun menggunakan relik Chio yang menandakan bosnya tersebut sedang bertarung serius. Kombinasi serangan Z dan Chio bisa melemahkan Leviathan. Sekarang tinggal satu hal yang perlu Jong Hyun lakukan, yaitu mengikat Leviathan dengan rope. Saat rope berhasil mengikat Leviathan, Jong Hyun memanggil Xiang Yu dan mengakhiri pertarungan mereka dengan membuat Leviathan menjadi ikan filet. Saat semua berakhir, Jong Hyun menyuruh rope menjemput Yu Jae-ha dan juga Lee Sol-ah. Saat mereka tiba, Jong Hyun dengan santai sudah memakan Leviathan. Hal ini membuat Yu Jae-ha sangat bingung dengan selera makan bosnya. Jae-ha makin kesal saat tahu kalau dia ternyata dipanggil ke sana untuk merestorasi Leviathan. Padahal Jong Hyun menaklukkan relik tersebut tanpa ampun, bahkan memakan daging dari Leviathan. Saat pihak Jong Hyun berpesta, Pandora menjadi pihak yang paling dirugikan. Eve sudah stres dengan fakta kalau pusat penelitian mereka telah hancur lebur. Hal ini tentu merugikan bagi Pandora, tapi Eve masih bisa tenang. Relik Gaia dan fasilitas utama mereka tidak terkena dampak yang serius. Hal ini sepertinya membuat Eve bisa tenang karena Gaia merupakan fondasi utama Pandora. Masalah produksi unknown, dia bisa memikirkannya nanti. Saat Eve keluar dari ruangannya, dia langsung disambut oleh Dewan Pandora yang meminta klarifikasi tentang fasilitas penelitian mereka yang telah hancur. Eve berhasil menenangkan semua orang, tapi Eve juga marah. Eve berasumsi kalau dalam Pandora ada pengkhianat yang membantu kehancuran dari pusat penelitian mereka. Dengan relik Merlin miliknya, dia akan mengetahui siapa pengkhianat tersebut. Setelah serangan yang dilakukan, Jong Hyun kembali ke markasnya. Nah, sekarang dia mendapatkan rekaman dari Miller dan merencanakan kapan melakukan publikasi kasus tersebut. Tidak lama kemudian, Jong Hyun mendapat telepon dari Edward. Pria ini mengabarkan kalau Pandora sedang dalam masalah besar karena Irv Rockford itu sedang menginterogasi dewan direksinya sendiri menggunakan relik Merlin. Jong Hyun tersenyum karena hal itu jelas sudah akan menjadi kesia-siaan. Nah, di pihak Pandora, kita diperlihatkan tuh Eve yang sedang resah. Dia tidak mendapatkan pengkhianat yang dia cari. Kemudian, dewan direksi dari Pandora menentang Eve yang menyerang pejabat internal mereka. Hal ini membuat Eve pusing, tapi dia tidak punya waktu untuk itu. Karena Eve telah kedatangan tamu. Saat masuk ke ruangan para tamu ini, Eve sadar kalau mereka dari pihak gereja besar. Pandora dan gereja besar ternyata memiliki hubungan baik. Pandora pernah membantu pihak gereja mencari relik religius. Kemudian, pihak gereja juga meminjamkan relik tersebut sekaligus penggunanya pada Pandora. Pihak gereja ternyata khawatir dengan pasukannya yang bisa jadi korban dalam semua insiden yang melibatkan Pandora akhir-akhir ini. Tapi Eve Rockford berhasil menangkan mereka semua. Eve bahkan mendapat hal lebih baik. Dia mendapatkan kerjasama dengan pihak gereja agar bisa membantu Pandora jauh lebih baik. Tujuan Eve di sana cuma satu, dia ingin membuktikan dirinya berguna bagi Pandora dan juga Prometheus. Setelah semua hal yang terjadi, tim Jong Hyun menjadi sangat sibuk. Mereka mengedit video, mempersiapkan relik, membuat persediaan demonstran yang akan tahu bobroknya Pandora, hingga Jong Hyun yang menyusun rencana mereka. Di momen Jong Hyun mencoba menyusun rencana ini, tiba-tiba Lee Sol-ah masuk di dalam ruangan Jong Hyun. Dia mengabarkan kalau Sol-ah menemukan Samuel. Samuel adalah salah satu member dari tim Jong Hyun di kehidupan yang dulu. Dia merupakan support tim Jong Hyun untuk berbagai hal, meski tidak ikut melakukan penggalian makam. Saat Jong Hyun melihatnya, tekad Jong Hyun sudah bulat. Dia akan langsung menculik Samuel dan menggunakan relik Munin. Tidak pakai lama, Jong Hyun menculik Samuel dan membawanya ke markas. Tanpa basa-basi, Jong Hyun langsung menggunakan relik Munin pada
pada Samuel. Hal ini membuatnya langsung mengingat semua hal. Tidak seperti semua orang sebelumnya, Samuel ini secara mengejutkan cepat beradaptasi dengan ikatan tersebut. Dia bahkan menandatangani kontrak tanpa masalah berarti. Jong Hyun kemudian menjelaskan misi mereka sekarang untuk mengungkap kekejian yang dilakukan Pandora. Tentu saja fakta Pandora ini membuat Samuel terkejut. Dia bahkan mengajukan diri untuk menjadi editor video tersebut. Jong Hyun bahagia tuh, mereka mendapat bantuan tambahan sambil menunggu kejatuhan Pandora. Di lokasi Pandora sendiri, Eve sedang berusaha keras untuk mengumpulkan kekuatan dari berbagai belahan dunia. Hari ini dia bertemu Ali, seorang pesohor dari Timur Tengah. Eve meminta kerjasama Ali dan akan memberikan imbalan berupa beberapa relik yang cocok untuk Ali. Hal ini tentu bisa disepakati dengan mudah, tapi salah satu asisten Eve masuk dengan mengejutkan. Dia mengatakan Eve harus melihat sesuatu yang tengah menjadi pembicaraan semua orang. Eve langsung marah tuh dengan apa yang dia lihat. Jong Hyun ternyata sudah menyiarkan ke seluruh dunia apa yang timnya lihat di pusat penelitian Pandora. Eve tentu tidak akan membiarkan hal tersebut makin menyebar. Dia memerintahkan anak buahnya mengumpulkan semua pasukan. Kali ini Eve akan bergerak untuk menghentikan Jong Hyun. Di tempat Jong Hyun sendiri, tentu dia sangat senang sekarang. Videonya itu sudah mencapai 7 juta penonton. Saking viralnya video tersebut, Jong Hyun bahkan mendapat kabar dari Irene kalau di tempatnya demonstrasi melawan Pandora sudah dimulai. Di hari berikutnya demo ini makin menjadi-jadi. Ada ribuan orang tuh yang turun ke jalan melawan Pandora. Hal ini sebenarnya sangat menguntungkan bagi Jong Hyun karena dalam waktu singkat dia bisa membuat Pandora tersudutkan. Tapi dia juga khawatir karena rakyat sipil bisa saja diserang menggunakan relik oleh Pandora. Makanya Jong Hyun memutuskan timnya untuk berpencar. Saat semua orang mulai berpencar, Ilya bepergian bersama Samuel. Hal ini masih tampak normal hingga Samuel secara mengejutkan menyerang Ilya. Tentu saja ini buruk karena Samuel menggunakan relik suci pada Ilya. Dalam flashbacknya, Samuel ternyata adalah pengkhianat di tim Jong Hyun. Makanya sekarang dia melakukan hal yang sama. Ilya sampai tergeletak karena serangan tersebut. Tapi yang tidak diketahui Samuel, kontrak dengan Jong Hyun membawa bahaya pada dia. Sebuah ledakan pun langsung terjadi. Ledakan tadi ternyata terjadi pada Samuel. Ilya memanfaatkan momen ini untuk mengeluarkan reliknya lalu kabur. Samuel masih mau bertindak tapi dia malah kembali meledak. Nah, di tempat Jong Hyun yang sedang bersantai dikagetkan dengan relik Court of Hammurabi. Hammurabi menjelaskan kalau Samuel menyerang Ilya dan melanggar kontrak. Hal ini tentu membuat Jong Hyun bingung. Dia pun menghampiri Ilya menggunakan Gungnir. Ilya di momen itu sedang disembuhkan oleh Chloe. Dia kemudian mengatakan kalau Samuel mengatakan beberapa hal. Pertama, Samuel bersama gereja besar. Kemudian Samuel juga bilang dia berhasil menipu Jong Hyun dan timnya sebanyak 2 kali. Dengan statement ini, Samuel sudah jelas pengkhianat dari kehidupan sebelumnya. Hal ini menjawab kecurigaan Jong Hyun yang melihat Samuel tidak mendapatkan dampak berarti dari relik Munin. Bahkan, andai saja Jong Hyun membiarkan Samuel mengerjakan video dari kebusukan Pandora, bisa saja Samuel menghapus semua video yang susah payah mereka kumpulkan. Jong Hyun pun bertekad mencari di mana Samuel dengan dirinya sendiri. Dengan cepat, Jong Hyun melemparkan Gungnir untuk mencari Samuel. Saat mulai terbang untuk pertama kalinya, Gungnir terhenti karena dia tidak menemukan dimanapun Samuel berada. Hal ini harusnya bisa terjadi jika saja Samuel sudah berakhir. Jong Hyun kemudian memanggil Hammurabi. Dia mengkonfirmasi kalau perjanjian yang dibuat dengan Samuel adalah jika Samuel berkhianat, dia akan meledak setiap 10 detik dan akan terus meledak seumur hidup. Hammurabi kemudian membenarkan perjanjian tersebut. Dengan begini, Jong Hyun yakin kalau Samuel memiliki sebuah relik yang bisa memalsukan kematian untuk membatalkan kontrak menggunakan Hammurabi. Teori Jong Hyun ini memang bisa benar karena Samuel dekat dengan gereja besar. Bisa jadi dia memegang sebuah relik yang berhubungan dengan kebangkitan. Hal ini bisa memalsukan kematiannya. Di situasi ini, Jong Hyun tentu tidak bingung. Dia masih punya cara menemukan Samuel. Jong Hyun memanggil Seth, Anubis, dan juga Osiris. Setelah sekian lama, kita melihat trio ini keluar lagi. Jong Hyun dengan cepat memprovokasi semua relik di depannya ini, mengatakan kalau relik suci menganggap relik Dewa Mesir lemah. Hal ini efektif.
Ketiga relik Dewa Mesir ini langsung beraksi. Tidak lama kemudian, Samuel diperlihatkan dia memang memegang sebuah relik suci. Samuel kemudian berencana untuk kembali menemukan Ilya dan menyerangnya. Sepertinya Samuel tuh yakin banget kalau dia bisa menaklukkan Ilya. Tapi pria ini tidak menyangka kalau ternyata So Jong Hyun sudah ada di sana untuk menyergapnya. Tanpa basa-basi, Jong Hyun langsung menyergap Samuel dan membuat sebuah ledakan besar. Jong Hyun langsung menanyakan apakah Samuel mengkhianati timnya di kehidupan yang dulu. Samuel tidak mau menjawab karena dia merasa dia bisa menang. Samuel menyerang Jong Hyun dan tidak disangka kekuatan serangnya memang bisa membuat Jong Hyun terkapar. Samuel kemudian mengakui kalau dia adalah pengkhianat dan sekarang dia akan melakukan hal yang sama pada Jong Hyun. Jong Hyun berdiri dan dia tersenyum karena sekarang dia bisa menghajar Samuel tanpa belas kasihan. Jong Hyun mengeluarkan Mammon. Sekarang dia akan menggunakan Mammon untuk bertarung. Relik iblis milik Jong Hyun akan melawan relik suci milik Samuel. Mammon kemudian berubah menjadi sebuah pedang. Pertarungan keduanya pun dimulai. Jong Hyun berhasil menyudutkan Samuel. Kemudian Mammon mengeluarkan beberapa anak buahnya untuk mengepung Samuel tanpa diperintahkan oleh Jong Hyun. Hal ini ternyata tidak baik menurut Jong Hyun karena Mammon bisa rusak dengan cepat jika anak buah Mammon dikalahkan. Seperti yang dikatakan Jong Hyun, anak buah Mammon dengan mudah dikalahkan Samuel menggunakan sebuah relik di tangannya yang bisa mengeluarkan sinar mematikan. Jong Hyun sempat ingin memanfaatkan celah untuk menyerang Samuel, tapi Samuel sadar dan membalas serangan Jong Hyun. Sekali lagi Samuel malah terlihat lebih unggul dari Jong Hyun. Lalu, apa yang akan dilakukan Jong Hyun sekarang? Untuk tahu lengkapnya, kita bakal lanjutin tuh di video berikutnya. Untuk sekarang, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe obrolan isekai.